Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, jurnal yang berjudul Hector Slam 2D Mapping for Simultaneous Localization and Mapping atau disebut SLAM. Jurnal ini dibuat oleh Saad Sahrizal, Abdul Rasid WN, Tumari MZM, dan Saelal MS. Jurnal ini dipublish di Journal of Physics Conference Series 1529 tahun 2002. Presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, Albadrul Munir, dengan NIM 4222001019. Presentasi ini bertujuan untuk eh, ujian akhir semester mata kuliah lokalisasi dan pemetaan atau RE 702. Action. Simultaneous Localism and Mapping atau disebut dengan SLAM mengacu pada masalah yang mencoba melokalkan dirinya sendiri dan pada saat yang sama berkaitan dengan struktur pemetaan lingkungan. Gantung pada situasi ini bisa jadi dicapai dengan banyak cara. Sistem SLAM berarti seperangkat algoritma yang bekerja untuk menyelesaikan simulasi dan masalah pemetaan secara simultan. Pada proyek ini, pemanfaatan ROS atau Robot Operating System merupakan sistem yang mengontrol komponen-komponen robot dari sebuah komputer. Sistem ROS terdiri dari beberapa node bebas yang masing-masing berkomunikasi dengan node lainnya menggunakan model order langganan atau berlangganan. Sistem ROS adalah kerangka kerja yang fleksibel untuk menulis perangkat lunak robot. Ini adalah kumpulan alat, perpustakaan, dan konvensi yang bertujuan untuk memfasilitasi tugas menciptakan perilaku robot yang kuat dan kuat di berbagai platform robot. ROS digunakan dari bawah untuk mempromosikan pengembangan perangkat lunak kolaborasi robot. Dalam proyek ini, pemindai laser RP LiDAR A2 dengan fitur LiDAR 2D 360 derajat telah digunakan. Ini mengadopsi sistem triangulasi laser harga rendah dikembangkan oleh SlamTech. Nah, oleh karena itu memiliki kinerja yang keseluruhan berkualitas tinggi di semua jenis lingkungan tertutup dan lingkungan luar tanpa paparan sinar matahari langsung. Hector Slam dianggap sebagai state of the art untuk pemetaan berbasis filter partikel. Algoritma SLAM Algoritma SLAM ini dapat digunakan tanpa odometer dan juga pada platform yang menunjukkan gerakan roll atau pitch sensor. Meskipun sistem ini tidak menyediakan kemampuan penutup loop secara eksplisit, namun cukup tepat untuk banyak skenario dunia nyata. Dapat mengambil sehingga 4.000 sampel laser per detik dengan kecepatan rotasi berlebihan sebesar 600 fpm. RP LiDAR A2 ditujukan untuk teknologi OPTMAG yang dipatenkan oleh SlamTech. Ini menimbulkan masalah umur sistem LiDAR tradisional dengan cara yang baik untuk bekerja dengan mantap untuk jangka panjang. Oke, ini merupakan eh, bagian dari LiDAR, berbagai komponen-komponen. Ini ada sensor laser source, ada motor servo,
Ada rotary encoder, ada tilting mirror, ini mendeteksi menangkap objek. Ada optimally optical rotary encoder. Ini ada receiver. Jurnal ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut. Untuk mengendalikan sistem, proyek ini menggunakan ROS yang terintegrasi dari berbagai node. Data pemindai laser yang menangani komunikasi dengan pemindai laser RP LiDAR yang memungkinkan kendaraan untuk mengamati arah. Laptop akan menampilkan peta dan melokalisasi kendaraan dari node SLAM dan node pemindai laser. Okay, next, berikut flowchart dari jurnal. Okay. Perangkat lunak ini digunakan untuk proses analisis dan berkomunikasi dengan perangkat keras. Perangkat lunak utama dari proyek ini adalah ROS untuk mengendalikan komponen robotik dari laptop. OS Linux pada desktop Ubuntu diperlakukan untuk menjalankan ROS. ROS menggunakan sistem manajemen proses antarmuka pengguna, sistem file, dan utilitas pemrograman dari OS. Pemetaan akan ditampilkan dalam aplikasi RIFS yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Ini merupakan tampilan dari aplikasinya. Oke. Robotic Operating System atau ROS adalah sebuah sistem untuk mengendalikan komponen robotik dari komputer. Sistem ROS terdiri dari sejumlah node independen yang masing-masing berkomunikasi dengan node lainnya menggunakan model pesan publish dan subscribe. ROS adalah kerangka kerja yang fleksibel untuk menulis perangkat lunak robot. Ini adalah kumpulan alat pustaka, dan konvensi yang bertujuan untuk menyederhanakan tugas, menciptakan perilaku robot kompleks dan kuat di berbagai platform robot. ROS dibangun dari bawah ke atas untuk mendorong pengembangan perangkat lunak robotika kolaboratif. Ya. Baik, berikut tampilan dari robotnya. Di sini sebagai device-nya itu menggunakan ROS dan laptop. Ini ada leader laser scanner untuk proses lem nanti. Di sini menggunakan roda Omniwheel. Oke. Eksperimen diuji dengan mengevaluasi kualitas konstruksi pemetaan di lingkungan yang dikenal dengan berbagai penyesuaian parameter seperti frekuensi pemindai sensor lidar, kemampuan untuk melokalisasi lokasi saat ini setelah pergerakan juga telah diamati. Semua percobaan ini dilakukan dengan menerapkan algoritma Hector Slam di ROS. Berikut eh, hasil dari eh, apa tuh, pemetaan yang dibuat oleh penulis. Oke, kesimpulan. Simpul. Eh, Simultaneous Localization and Mapping atau SLAM adalah masalah komputasi untuk membangun atau memperbarui peta lingkungan yang tidak diketahui dan pada saat yang sama melacak lokasinya sendiri. Secara umum, Hector Slam mampu membangun pemetaan dan pelokalan 2D dengan kualitas yang baik. Namun, masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemetaan dan kemampuan lokalisasi dari sistem ini dengan menambah integrasi dengan berbagai jenis sensor seperti Inertial Measurement Unit atau IMU untuk pemetaan trip dan sistem navigasi. Pada percobaan berikutnya,
Teknik pemetaan lain seperti key mapping dapat diuji coba. Secara praktis, kita tidak pernah tahu lingkungan, tetapi kita selalu ada di sana dan hanya mengestimasi di peta. Berharap sama dengan lingkungan. Peta ini dibuat dengan posisi fitur tetapi seringkali memiliki pembacaan fitur yang salah atau salah mengidentifikasi fitur yang sama sebagai dua fitur yang terpisah. Oleh karena itu, pendekatan SLAM mempertimbangkan fitur yang bergerak di lingkungan. Baik, cukup sekian dari eh, presentasi saya mengenai tentang SLAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.